Pemirsa, masih lekat perbincangan peleburan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Kali ini Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kembali mendapat sorotan publik. Salah satu kegiatan BRIN di Tengarai dekat dengan partai politik tertentu. Dua bulan kebelakang, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapat sorotan publik. Saat itu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman diintegrasikan ke dalam BRIN. Tidak hanya LBM Eijkman, sejumlah lembaga riset lainnya juga melebur ke dalam BRIN. Tentu saja peleburan ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Di tengah naik daun dan digandrunginya industri kopi, BRIN mengembangkan mesin sangrai kopi model fluidisasi. Mesin ini memiliki sejumlah keunggulan, termasuk mempertahankan rasa dan aroma yang sempurna. Tentu saja ini menjadi inovasi anak negeri yang patut dibanggakan, apalagi dibagikan kepada UMKM sebagai modal usaha. Namun menyerahkan bantuan produk teknologi yang inovatif melalui anggota legislatif partai politik tentu akan sangat wajar menuai kritikan. Pertengahan Februari silam beredar luas pembagian mesin kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pembagian ini menjadi sorotan karena terkesan bantuan eksklusif hanya kerjasama antara BRIN dan PDI Perjuangan. Kedekatan ini semakin melekat di benak publik, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, yang kemudian diterjemahkan sebagai program eksklusif untuk partai berlambang banteng. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah bergabung dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Dan pemirsa, kami sudah berupaya untuk mengundang BRIN, namun berhalangan untuk hadir. Dan kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak dari PDI Perjuangan untuk mengonfirmasi terkait informasi yang beredar, namun belum mendapatkan respon hingga saat ini. Baik, kami sudah terhubung dengan Pak Ray Rangkuti. Selamat malam, Pak Ray. Malam, Pak Ray. Tanggapan Anda terkait BRIN ini bagi-bagi mesin kopi roaster, kemudian mesin pencetak bakso, ada ozonanomics juga. Namun masyarakat mengatakan ini eksklusif dengan anggota Komisi 7 dari PDI Perjuangan. Soal eksklusifnya saya tidak tahu, karena perlu kita baca penjelasan Ketua BRIN, beliau mengatakan itu tidak hanya tertuju kepada satu fraksi saja, tetapi itu seluruh anggota Komisi 7 yang mendapatkan bagian itu gitu. Jadi mungkin ya kita anggap sajalah bahwa seluruh anggota DPR yang ada di Komisi 7 itu ya memang mendapatkan bagian dari kerjasama antara BRIN dengan DPR itu gitu. Kita anggap saja begitu, meskipun ya sejauh ini kita tidak melihat ya data-data yang membuktikan bahwa kerjasama itu berlangsung bukan hanya antara BRIN dengan fraksi PDI Perjuangan, tapi juga BRIN dengan fraksi-fraksi yang lain, hanya begitu ya. Meskipun begitu, menurut saya ada dua persoalan penting yang memang sebaiknya dijelaskan oleh BRIN, ya mungkin juga oleh DPR, yaitu yang berhubungan dengan administrasi kerjasama, dan juga tentu saja adalah soal politiknya. Politik dalam konteks begini ini adalah soal kewenangan anggota DPR untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja mereka. Yeah. Nah, yang pertama itu akan menimbulkan banyak pertanyaan turunan soal administrasi teknisnya. Gitu. Misalnya begini, ini sebenarnya kerjasama dalam bentuk apa? Gitu. Apakah anggota DPR-nya sudah mendapatkan begitu saja alat itu, lalu anggota DPR-nya itu tinggal menempel nama yang seolah-olah mereka lah yang mengusahakan supaya alat ini sampai ke dapur mereka masing-masing. Misalnya begitu. Atau kerjasamanya ini hanya sebatas anggota DPR-nya memfasilitasi ya kehadiran alat-alat ini untuk sampai ke daerah yang bersangkutan. Lalu banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, misalnya berapa sih per orang ya. Lalu kalau misalnya ini kerjasama antara BRIN dengan DPR, dalam hal ini khususnya Komisi 7, ya mengapa ada lambang partai politik di dalam penyebaran itu? Sejauh apa sebetulnya kelembagaan DPR kerjasama dengan BRIN dalam hal
dalam hal yang seperti ini, apakah kerjasama itu misalnya berdasarkan hitam di atas putih atau hanya kesepakatan-kesepakatan saja dan seterusnya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan turunan, khususnya tentu menyangkut teknis kerjasama itu gitu ya. Baik. Kerjasama antara BRIN dengan anggota DPR yang dimaksud gitu. Baik, Pak Rey, jadi Anda melihatnya memang jadi si mesin kopi dan alat-alat inovasi teknologi ini justru digunakan oleh anggota DPR untuk dalam tanda kutip berkampanye gitu. Kalau itu, ya itu udah jelas lah kalau itu. Makanya kan di sini lah jadi pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaannya khususnya kepada, kalau teknis ya kepada BRIN. Ini model kerjasamanya seperti apa sih gitu ya? Apakah misalnya anggota DPR terlibat melakukan pembiayaan terhadap mesinnya, misalnya yang bersangkutan memberi merek, lalu dia berdasarkan merek itu dia buat sendiri, lalu dikirim ke dapurnya. Atau jangan-jangan sampai BRIN-nya sendiri yang ngirim alat itu sampai ke dapur gitu. Jadi sebetulnya anggota DPR-nya tinggal terima bersih, ya begitu penyerah aja datang kira-kira begitu. Nah ini yang menurut saya perlu dijelaskan karena itu juga menyangkut soal tentu hak paten. Kedua adalah soal biaya, ya kan. Dan yang ketiga tentu saja adalah soal apa yang kita sebutkan tadi, keadilan itu. Ya misalnya anggota DPR dapat berapa, dari fraksi berapa dapat berapa, dan seterusnya. Karena kalau dalam catatan saya, kelihatan ini bukan kali pertama nih BRIN kerjasama dengan DPR. Di Jember, seingat saya juga, ya BRIN juga kerjasama dengan anggota DPR untuk perbantuan inovasi teknologi di bidang perikanan, misalnya begitu dan seterusnya. Saya kira ini perlu diperjelas ya, model kerjasama ini. Nggak bisa dianggap main-main karena bagaimanapun ini menyangkut soal ya kan hubungan antara lembaga negara yang diawasi dengan pengawas gitu ya. Yang kedua adalah soal keuangan negara, dan yang ketiga adalah soal keadilan di dalamnya. Misalnya itu yang kita sebutkan tadi, misalnya fraksi dapat berapa, ya apakah semakin besar fraksinya akan semakin besar dia mendapatkan, dan seterusnya itu. Baik. Nah, itu yang teknis ya. Yang substantif itu ya saya sebutkan tadi. Ini kan artinya bagaimana cara menjelaskan antara anggota DPR yang semestinya dan sejatinya adalah mengawasi aktivitas dari BRIN justru terlibat dalam aktivitas itu. Lalu pertanyaannya siapa yang mengawasi gitu kan di antara keduanya, karena keduanya sekarang berfungsi sebagai penyelenggara. Yang sejatinya dalam sistem kita kan ya BRIN diawasi oleh DPR, jadi kira-kira gitu ya dan BRIN lah yang melaksanakan pekerjaan, sementara DPR yang melakukan pengawasan. Nah sekarang kedua-duanya kerjasama, khususnya di dalam soal penyaluran dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Rey Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia telah bergabung bersama kami di iNewsroom.